Selamat datang kembali ya di sesi kita. Hari ini kita mau melakukan eksplorasi mendalam nih ke pemikiran Benjamin Graham. Sering banget kan disebut Bapak Value Investing. Kita bakal bedah buku klasiknya The Intelligent Investor. Tapi fokus kita spesifik ya ke bab 5. Investor defensif dan saham biasa. Plus komentar-komentar modern di edisi barunya. Sumber kita ya kutipan-kutipan penting dan prinsip dari bab itu. Misinya apa? Ya, membekali Anda, investor defensif yang nyari aman pokoknya, hasil oke tanpa analisis ribet. Biar lebih pede milih saham. Kita lihat deh, aturan yang kelihatannya simpel ini masih relevan nggak sih? Atau malah makin susah? Yuk kita bongkar. Nah, yang paling fundamental dipahami dari awal itu definisi Graham soal operasi investasi. Dia presisi banget loh katanya, operasi yang berdasarkan analisis mendalam, menjanjikan keamanan pokok investasi, dan pengembalian yang memadai. 3 pilar tuh. Analisis cermat ya, bukan firasat, terus janji aman dari rugi serius, dan nah ini, target hasil yang memadai. Realistis aja, nggak usah muluk-muluk ngejar untung gede semalam. Iya, penekanan di memadai ini penting banget ya, buat profil investor yang kita bahas. Investor defensif. Graham menggambarkannya kan sebagai orang yang prioritasnya bukan untung maksimal, tapi modalnya aman, pikirannya tenang. Gitu kan ya? Bebas dari deg-degan terus soal investasi. Tepat sekali, investor defensif itu maunya prosesnya simple, nggak makan waktu, nggak bikin pusing, tapi hasilnya ya lumayan lah buat jangka panjang. Dan bab 5 ini ngasih peta jalannya, gimana caranya mencapai itu, bahkan pas berhadapan sama saham biasa yang sering dianggap lapangan main spekulan. Graham nawarin kerangka kerja yang jelas gitu. Oke deh, kita mulai dari pondasinya ya. Sebelum ngomongin saham mana yang dipilih, Graham kan nekenin banget langkah pertama. Alokasi aset. Gimana tuh pembagian dana idealnya menurut dia? Antara yang aman, kayak obligasi, sama saham biasa. Ini pilar pertahanan pertama nih. Graham nyaranin dana dibagi antara obligasi berkualitas tinggi sama saham biasa yang ya berkualitas juga. Aturan mainnya simple tapi kuat. Jangan pernah alokasi ke saham itu kurang dari 25% total portofolio Anda. Tapi juga jangan pernah lebih dari 75%. Nah, titik tengahnya yang sering jadi standar awal itu 50% obligasi, 50% saham. Menarik nih. Banyak kan penasihat keuangan sekarang ngaitinya sama usia. Makin tua, makin dikit sahamnya. Tapi kayaknya Graham beda ya pandangannya. Beda banget. Dasar pembagian 50-50 ini bukan umur, tapi lebih ke temperamen Anda. Dan yang lebih penting lagi, kesediaan Anda buat bertindak secara mekanis bukan emosional pas pasar naik turun. Tujuannya itu buat ngebangun disiplin. Jadi alokasi ini ngebantu nahan Anda dari euforia beli kebanyakan saham pas pasar lagi tinggi dan mahal. Justru pas lagi bahaya tuh. Sebaliknya juga nahan biar nggak panik jual semua pas pasar anjlok. Semacam rem otomatis buat emosi gitulah. Oh, oke, paham. Jadi lebih ke ngontrol perilaku kita ya, bukan nebak pasar. Nah, setelah pondasi alokasi 50-50 atau rentang 25-75 ada, baru kita ngomongin yang 50% masuk saham. Saham kayak gimana nih yang boleh masuk keranjang investor defensif menurut Graham? Pastinya nggak sembarangan kan? Sama sekali bukan. Ini pertahanan kedua nih, krusial juga. Graham spesifik banget, batasi pilihan Anda ke saham perusahaan yang memenuhi 3 kriteria umum. 1. Besar. 2. Terkemuka di industrinya. 3. Kondisi keuangannya konservatif. Fokusnya stabilitas dan rekam jejak, bukan potensi spekulatif ya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Ukuran memadai itu segede apa sih? Ada angka pasti nggak? Misal kapitalisasi pasarnya berapa gitu? Graham nggak ngasih angka dolar absolut sih, kan nilai itu berubah terus ya. Tapi intinya, perusahaan yang udah mapan, pemain penting di industrinya, bukan yang kecil atau baru yang gampang goyah. Dia dulu kasih contoh ya, komponen Dow Jones Industrial Average, DJIA di Amerika sana. Tapi itu contoh aja, bukan daftar wajib. Banyak juga kok perusahaan utilitas publik yang masuk kriteria ini. Intinya, cari perusahaan yang skalanya gede dan udah terbukti tahan banting. Oke, perusahaan besar. Terus kriteria kedua, kondisi keuangan cukup kuat atau konservatif. Ini agak subjektif ya kedengarannya. Gimana Graham bikin ini jadi objektif? Bisa diukur gitu? Pertanyaan bagus. Graham emang nggak mau kita nebak-nebak. Dia kasih angka spesifik buat patokan. Untuk perusahaan industri nih, rasio utang banding modalnya harus sehat. Lebih spesifik lagi, modal saham biasa, nilai buku ekuitas,
itu minimal setengah dari total kapitalisasi, ekuitas plus total utang. Jadi, utangnya nggak boleh lebih gede dari modalnya. Nah, buat utilitas atau kereta api yang emang butuh modal gede, batasnya lebih longgar dikit. Utang boleh sampai sekitar 2 kali modal, ekuitas minimal 30%. Ini cara kuantitatif buat mastiin perusahaan nggak kebanyakan utang. Jelas. Kriteria ketiga soal dividen. Graham minta pembagian dividen berkelanjutan. Maksudnya seberapa lama tuh rekam jejaknya? Cukup lama loh, minimal 20 tahun berturut-turut, nggak pernah putus. Wah, 22 tahun. Iya, mungkin kedengeran ketat banget ya sekarang. Tapi buat Graham, ini bukti paling nyata dari stabilitas finansial jangka panjang. Plus, komitmen manajemen buat bagi untung ke pemegang saham. Ini bukan janji manis doang, tapi bukti nyata selama 2 dekade gitu. 20 tahun dividen tanpa henti. Terus yang terakhir, soal profitabilitas. Tidak ada defisit laba selama 10 tahun terakhir. Betul, perusahaan harus bisa cetak laba bersih positif tiap tahun selama 10 tahun ke belakang. Ini nunjukin model bisnisnya tahan banting, bisa lewatin siklus ekonomi, termasuk resensi. Perusahaan yang bisa tetap untung pas masa sulit kan jelas punya keunggulan ya. Jadi penasaran nih, seberapa susah sih nyari perusahaan yang memenuhi semua kriteria tadi? Susah banget. Graham sendiri pernah loh ngelakuin studi ke 30 saham DJIA di akhir 70-an. Hasilnya, cuma 5 saham yang lolos semua kriteria ketat itu waktu itu. Loh, cuma 5 dari 30 saham? Iya, ini benar-benar nunjukin betapa selektifnya pendekatan defensif ala Graham. Ini bukan soal nyari banyak pilihan, tapi nyari sedikit pilihan yang sangat berkualitas dan aman. Wow, cuma 5 dari 30 saham blue chip. Filter super ketat ya. Ini artinya nemuin perusahaan bagus aja belum cukup kan? Masih ada satu elemen lagi yang krusial banget di filosofi Graham. Tepat, mungkin ini elemen paling penting dan paling sering diabaikan, apalagi pas pasar lagi naik terus. Harga. Graham nggak pernah bosan bilang, kualitas perusahaan itu cuma separuh cerita. Separuh lainnya adalah harga yang Anda bayar. Beli perusahaan terbaik sedunia tapi harganya kemahalan itu bukan investasi bagus kata dia. Itu spekulasi namanya. Terus gimana investor defensif bisa tahu harga saham itu wajar atau enggak? Graham kasih panduan kuantitatif lagi nggak di sini? Tentu saja, dia kan nggak mau investor defensif spekulasi soal nilai masa depan. Dia kasih 2 batasan harga utama berdasarkan data historis dan kondisi saat itu. Pertama, rasio harga terhadap laba atau price to earnings PE ratio. Ini perbandingan harga saham per lembar sama laba tahunan per lembar saham. Awalnya dia saranin PE nggak lebih dari 25 kali rata-rata laba 7 tahun dan 20 kali laba 12 bulan terakhir. Tapi di edisi yang lebih baru, rekomendasinya lebih ketat lagi. Batas atas PE sebaiknya sekitar 15 kali, rata-rata laba 3 tahun terakhir. Kenapa angka 15? Ada alasan khususnya kah? Ada. Batas PE 15 ini intinya buat mastiin earnings yield saham, itu kebalikan PE, jadi laba dibagi harga, minimal sekitar 6,7%, 1 dibagi 15. Angka ini dimaksudkan biar sebanding atau lebih tinggi dari imbal hasil obligasi berkualitas tinggi waktu itu. Jadi Anda nggak bayar kemahalan buat laba perusahaan dibanding investasi yang lebih aman. Gitu logikanya. Oke, KE di bawah 15, terus batasan kedua terkait aset ya? Betul, yaitu rasio harga terhadap nilai buku atau price to book value PBV ratio. Ini bandingin harga saham sama nilai aset bersih perusahaan per saham. Aset kurang utang bagi jumlah saham. Graham nyaranin harga saham sebaiknya nggak lebih dari 1,5 kali nilai buku terakhir. Jadi kombinasi PE di bawah 15, DN PBV di bawah 1,5. Tapi di era modern gini kan banyak ngomongin aset tak berwujud, merek, potensi masa depan. Kenapa Graham masih nekanin banget nilai buku atau aset fisik ini? Kayaknya agak jadul nggak sih? Justru di sini letak jeniusnya Graham dan relevansinya yang nggak lekang waktu. Penekanan nilai buku ini inti dari konsep margin of safety, margin keamanan. Gini, kalau Anda beli saham dengan PBV rendah, misalnya dekat 1 atau bahkan di bawahnya, Anda tuh sebenarnya beli aset real perusahaan, tanah, gedung, mesin, kas dengan harga diskon. Seolah-olah Anda beli bisnisnya gitu, fokus ke apa yang nyata ada sekarang. Kalau terjadi hal buruk salah prediksi manajemen, resesi, macam-macam nilai aset real ini jadi jaring pengaman, batasi potensi rugi Anda.
Graham bahkan nemuin banyak saham di masanya yang harganya di bawah nilai modal kerja bersihnya. Itu kayak beli dompet isi $1 seharga 80 sen, plus dapat bisnisnya gratis. Ini margin keamanan paling konservatif kan? Wah, beli aset nyata diskon gede. Bener juga ya, ngasih rasa aman konkret. Nah, ini pasti banyak yang nanya nih, gimana soal saham pertumbuhan? Growth stocks, perusahaan teknologi baru, atau sektor lain yang katanya bakal meroket. Investor defensif harus benar-benar ngehindarin itu. Graham itu sangat skeptis ya soal saham pertumbuhan buat investor defensif. Dia ngakuin potensinya bisa untung gede kalau Anda bisa milih pemenangnya dan belinya pas harganya murah banget sebelum populer. Tapi dia kasih peringatan keras nih, saya kutip ya. Prospek pertumbuhan fisik yang jelas dalam suatu bisnis tidak serta-merta berarti keuntungan yang jelas bagi investor. Loh, kenapa gitu? Bukannya pertumbuhan pesat bagus buat investor? Pertumbuhannya mungkin bagus, tapi masalahnya ada di harga yang biasanya harus dibayar buat pertumbuhan itu, dan ketidakpastian prediksinya. Ada beberapa risiko fatal buat investor defensif. Pertama, risiko harga ketinggian atau overpayment risk. Saham pertumbuhan populer itu hampir selalu harganya mahal banget, PE, PBV tinggi, jauh di atas kriteria Graham. Harganya itu udah termasuk ekspektasi pertumbuhan bertahun-tahun ke depan. Kalau pertumbuhannya meleset dikit aja dari ekspektasi pasar, harganya bisa anjlok parah, biarpun perusahaannya masih bagus. Contoh klasiknya saham Nifty 50 dulu, atau saham teknologi kayak Cisco pas puncak bubble.com tahun 2000. Perusahaannya hebat, tapi harganya kemahalan waktu itu. Waduh, iya juga ya. Kedua, susahnya nebak pemenang jangka panjang. Sejarah nunjukin betapa sulitnya bahkan buat ahli buat konsisten milih perusahaan mana yang bakal sukses gede 10-20 tahun lagi. Banyak industri tumbuh pesat kayak penerbangan atau otomotif awal tapi malah ngasih untung jelek buat investor karena persaingan ketat butuh modal gede terus. Ketiga, ketergantungan sama opini pasar. Pas Anda beli saham jauh di atas nilai asetnya, keamanan Anda bukan lagi dinilai bisnisnya, tapi di harapan orang lain mau bayar lebih mahal lagi nanti. Anda jadi lebih bergantung sama sentimen pasar yang gampang berubah. Jadi, kesimpulan Graham buat Anda sebagai investor defensif itu, hindari godaan saham pertumbuhan yang harganya udah kelewat tinggi karena cerita masa depan yang indah, tapi belum pasti. Fokus aja ke nilai sekarang. Persis. Buat investor defensif yang nyali aman dan tenang, ngejar saham pertumbuhan yang valuasinya tinggi itu terlalu spekulatif, terlalu beresiko. Mending pegang perusahaan mapan yang memenuhi kriteria kualitas tadi, terus beli pas harganya rasional. Berdasarkan kinerja nyata dan aset saat ini, margin keamanannya jauh lebih gede. Oke, kita udah punya kriteria kualitas, batasan harga beli. Sekarang, nyusun portofolionya gimana? Cukup nemu 1-2 saham super yang memenuhi kriteria ini? Sama sekali enggak. Itu bisa jadi kesalahan fatal lagi. Diversifikasi itu pilar pertahanan terakhir dan mutlak hukumnya buat investor defensif. Graham secara eksplisit nyaranin punya antara 10-30 saham berbeda, masing-masing yang memenuhi kriteria kualitas dan harga tadi. Kenapa diversifikasi masih penting banget? Kan kita udah selektif banget milih saham berkualitas harga murah. Karena selektif aja, nggak ngilangin semua risiko, kan? Diversifikasi itu pengakuan jujur kalau kita punya keterbatasan nebak masa depan. Secanggih apapun analisis Anda, selalu ada kemungkinan salah. Atau kejadian tak terduga nimpa satu perusahaan. Skandal lah, teknologi baru yang ganggu, manajemen jelek. Nah, dengan nyebar investasi ke 10-30 saham, dampak negatif dari 1 atau 2 kesalahan nggak bakal hancurin seluruh portofolio Anda. Ini penerapan margin keamanan di level portofolio. Gitu. Selain ngelindungin dari rugi, ada manfaat lain nggak dari diversifikasi? Ada. Secara statistik, diversifikasi juga ningkatin peluang Anda buat nangkep beberapa saham pemenang besar, super stocks, yang kinerjanya mungkin jauh di atas dugaan. Dan seringnya, pemenang ini datang dari sektor atau perusahaan yang nggak disangka-sangka. Komentar di buku ini juga nekanin banget bahayanya kurang diversifikasi. Dia kritik tuh nasihat populer, beli apa yang Anda tahu, kalau itu bikin Anda naruh kebanyakan duit di 1-2 saham aja. Apalagi saham perusahaan tempat Anda kerja. Wah, itu risiko ganda, bahaya. Ngerti. Kualitas, harga, diversifikasi. 3 mantra utama ya. Nah, pertanyaan praktis nih.
Gimana investor defensif yang mungkin nggak punya banyak waktu atau keahlian analisis mendalam bisa nerapin ini semua secara efektif? Komentar di buku kan ngasih solusi praktis ya? Ya, ada beberapa pendekatan yang sangat bisa diterapin. Pertama, pendekatan autopilot lewat dollar cost averaging DCA. Ini strategi simple tapi efektif banget. Anda komitmen aja investasiin jumlah uang yang sama secara rutin, misalnya bulanan atau kuartalan. Nggak peduli pasar lagi gimana, masukin ke portofolio yang udah terdiversifikasi. Cara paling gampang dan murah ya lewat reksadana indeks yang biayanya rendah. Misalnya reksadana indeks pasar saham domestik, luar negeri, sama obligasi. Apa sih sihirnya metode DCA ini? Kok disaranin banget? Sihirnya itu ngilangin emosi sama disiplin otomatisnya. Dengan investasi rutin jumlah tetap, Anda otomatis beli lebih banyak unit reksadana saham pas harga lagi murah dan lebih sedikit pas harga lagi mahal. Ini cara mekanis buat nerapin prinsip beli lebih banyak pas murah tanpa perlu pusing nebak kapan waktu terbaik masuk pasar. Cocok banget buat temperamen investor defensif. Selain DCA ke reksadana indeks, ada alternatif lain nggak kalau mau sedikit lebih aktif milih saham individu pakai kriteria Ben Graham? Bisa aja, tapi ya butuh usaha dikit lebih. Anda bisa pakai bantuan profesional. Tapi ada catatannya nih. Kalau Anda cukup pede, bisa pakai broker diskon buat beli saham yang udah Anda saring sendiri pakai kriteria Graham. Data PE, PBV, dividen. Kan sekarang lebih gampang diakses online ya. Alternatif lain ya pakai jasa perencana keuangan independen atau broker layanan penuh. Tapi, peringatan keras nih, tanggung jawab akhir tetap di Anda. Anda wajib riset mendalam soal kredibilitas, rekam jejak, potensi konflik kepentingan, dan terutama struktur biaya penasihat manapun sebelum percayain uang Anda. Biaya tinggi itu bisa ngikis untung investor defensif banget loh. Jadi, intinya mau lewat reksadana indeks autopilot atau milih saham individu, sendiri atau dibantu, kuncinya tetap di disiplin ngejalanin strategi, konsisten, sama fokus ke yang bisa dikontrol. Kriteria seleksi, harga beli, diversifikasi, sama biaya. Bukan fokus ke yang nggak bisa dikontrol kayak arah pasar jangka pendek gitu ya. Anda ngimpulinnya bagus banget. Investor defensif itu sukses bukan karena jadi peramal pasar hebat, tapi karena bangun benteng pertahanan lewat proses investasi yang kokoh dan rasional. Terus ngejalaninnya dengan sabar dan disiplin. Baik, yuk kita tarik benang merahnya dari eksplorasi bab 5 ini. Jelas banget ya, pendekatan defensif Benjamin Graham ke saham biasa itu soal bikin sistem aturan yang jelas dan punya mental baja buat ngikutinnya. Fokus ke perusahaan besar, mapan, finansialnya kuat, rekam jejak laba dan dividennya terbukti bertahun-tahun. Dan yang nggak kalah penting, mungkin malah paling penting, jangan pernah bayar kemahalan. Batasan harga kuantitatif PE di bawah 15 dan PBV di bawah 1,5, itu intinya margin of safety. Itu yang ngelindungin Anda dari salah nilai dan gejolak pasar yang pasti ada aja. Itu jangka realitas Anda tuh. Hindari juga euforia sesaat ngejar saham pertumbuhan yang harganya udah terbang tinggi cuma gara-gara cerita masa depan. Dan sebagai pondasinya, diversifikasi yang cukup. Minimal 10 saham, idealnya 15-30, buat nyebar risiko dan ningkatin peluang dapat pemenang tak terduga. Prinsip-prinsip ini, biarpun udah puluhan tahun umurnya, rasanya kok malah makin relevan ya di era informasi instan dan pasar yang naik turun gila-gilaan ini. Mereka tuh kayak kompas yang tenang di tengah badai kebisingan finansial. Filosofi Graham bukan soal jadi paling pinter atau paling cepat, tapi soal bangun strategi yang mastiin Anda nggak kelempar dari permainan jangka panjang. Ini soal ngubah fokus dari resiko luar yang nggak bisa dikontrol, pasar, ke pengelolaan resiko internal yang bisa dikontrol, proses investasi Anda sendiri. Nah, setelah nyimak semua kerangka berpikir defensif ala Graham ini, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih yang menarik buat Anda bawa pulang. Di tengah pasar modern yang serba cepat, informasi melimpah ruah, godaan FOMO fear of missing out kuat banget, apakah aturan Graham yang kelihatannya simple dan agak ngebosenin ini justru jadi lebih sulit buat diikuti secara disiplin dibanding zamannya dulu? Gimana caranya Anda sebagai calon investor defensif bisa bangun benteng mental biar tetap teguh sama prinsip rasional ini di tengah semua gangguan dan kebisingan pasar finansial sekarang?